masa-masa Prapaskah ini kita sama-sama akan merenungkan satu tema, hidup yang diubahkan. Kiranya Tuhan akan menuntun saya dan saudara dari hari ke hari terus diubahkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam melewati perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah keluarga ataupun tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Saudara, kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya rindu saudara-saudara dan saya akan membaca secara berganti-gantian. Saya membaca ayat 17, nanti Bapak Ibu Saudara membaca ayat 18 dan seterusnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan dengan sesungguhnya. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai sekian pembacaan firman Tuhan. Seperti apa yang saya katakan, kita akan sama-sama menggumuli bagaimana hidup saya, hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Nah saudara, ketika Rasul Paulus menulis surat Efesus pasal 4 ayat yang ke-17 yang kita renungkan pada pagi hari ini sampai ayat yang ke-24, di sini Paulus memperlihatkan dengan jelas perbedaan antara orang yang belum mengenal Tuhan dengan orang yang sudah sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus atau belum mengenal Tuhan Yesus disebut dengan manusia lama atau mereka masih hidup di dalam kehidupan lama. Tetapi ketika mereka sudah mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka disebut dengan manusia baru. Mereka berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan di dalam kehidupan ini. Nah gambaran ini Bapak Ibu saudara-saudara, Rasul Paulus ingin memperlihatkan bahwa kehidupan orang di luar Kristus tidak ada keselamatan. Sekali lagi, di luar Kristus tidak ada keselamatan. Saudara perhatikan gambaran manusia lama. Saya minta maaf ya, ini gambaran manusia lama, pakaiannya menggunakan pakaian yang masih lama, pakaian yang kotor. Kalau boleh digambarkan saudara-saudara, ketika kita belum diubahkan oleh Tuhan, belum berjumpa dengan Tuhan, beginilah keadaan kita, mungkin lebih kotor dari ini. Ini kalau boleh menggambarkan, memperlihatkan kehidupan lama kita, pakaian kotor yang kita gunakan sehari-hari ketika belum kenal Tuhan. Nah Alkitab mengatakan di sini, saudara, saya menggambar ada 7 hal saudara. Dikatakan saudara-saudara yang pertama tuh dia tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Kebodohan, hatinya degil, perasaannya tumpul. Ini gambaran manusia lama, orang yang belum mengenal Kristus. Nah saudara, mari kita melihat bersama-sama berbicara tentang tidak mengenal Allah. Di dalam bagian ini dikatakan jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Ini ada kaitannya dengan Efesus di pasal 2 saudara-saudara. Mereka menuruti keinginan daging, pikiran sia-sia, melakukan kejahatan, kesalahan dengan serakah. Saya akan mengajak kita untuk melihat bersama-sama gambaran
manusia lama itu seperti ini. Mari kita melihat sepintas saudara-saudara. Gambaran manusia lama sebelum kita kenal Tuhan. Sebelum kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dikatakan tidak mengenal Allah saudara. Masih hidup di dalam kegelapan. Itu yang pertama. Kemudian pikiran sia-sia. Kenapa dikatakan pikirannya sia-sia saudara? Karena sebelum kenal Kristus, jemaat di Efesus sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus di pasal 2 dikatakan mereka diingatkan bahwa mereka penuh dengan tipu muslihat. Penuh dengan kecemaran di dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dikatakan pikiran mereka gelap. Tertutup dengan kegelapan, tidak dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah kondisi mereka. Kemudian jauh dari persekutuan dengan Allah, saudara-saudara, terasing, tidak mengenal Allah, jauh dari Allah. Kemudian kebodohan, buta secara rohani, tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik. Kemudian dikatakan di bagian yang ke-6, dikatakan hatinya degil, saudara. Pikirannya tumpul, keras kepala, tidak bisa dikasih tahu. Walaupun salah ditabrak terus, dijalani terus. Dan yang terakhir saudara-saudara, perasaan mereka tumpul. Mati rasa saudara. Dikasih tahu pun mati rasa, orangnya apatis dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, inilah gambaran manusia lama. Tetapi jangan lupa saudara, kita masih hidup di dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam kedagingan. Kita bisa terpeleset, kita bisa salah. Nah, Rasul Paulus, saudara, ini saya simpulkan tentang manusia lama ini terlebih dahulu, saudara-saudara. Rasul Paulus memberikan penjelasan, memaparkan yang tadi, ini manusia lama seperti ini. Mereka berjalan berdasarkan pengertiannya sendiri. Tidak mengenal Allah. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Allah. Hatinya degil. Tertutup saudara, tidak melihat kebenaran, berjalan dengan melakukan kesalahan, melakukan kejahatan dengan serakah saudara, melakukan kecemaran dengan serakah. Nah saudara, Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini saudara, di dalam bagian firman Tuhan, dia mengatakan begini, saya lanjutkan. Di dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-18 sampai 15 dia katakan begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam dirinya sendiri, sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Dia katakan, Paulus mengatakan di dalam dirinya itu tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik yang dilakukan. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Nah saudara, ayat ini berbicara seperti ini. Kalau saya singkat ringkaskan. Walaupun saya tahu marah itu salah. Marah itu tidak baik. Tetapi ini kedagingan karena emosi saya melakukan kesalahan. Saya tetap marah. Itu Paulus katakan, saya tahu saya tidak boleh melakukan itu. Tetapi kenapa saya melakukan itu? Saya tahu itu perbuatan salah. Tetapi kenapa saya tetap jatuh di dalam kesalahan? Itu berbicara kedagingan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kalau saya boleh gambarkan, ini yang akan kita pelajari. Gambaran manusia baru saudara. 4 hal ini yang akan kita pelajari. Manusia baru, orang yang diperbaharui oleh Tuhan, dia akan belajar mengenal Allah. Menanggalkan manusia lama. Mengalami pembaharuan. Kemudian mengenakan manusia baru atau pakaian baru. Saudara, berbeda ya, tadi gambar yang saya lihatkan menggunakan baju sangat kotor, pakaian lama. Tetapi ketika mengenal Yesus, ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mulai dikatakan mengenakan pakaian baru. Inilah manusia baru yang Paulus sebutkan. Sekarang saudara-saudara, kalau hidup yang diubahkan itu seperti apa? Saudara, hidup yang diubahkan. Keselamatan itu dimulai dari pertobatan yang artinya saudara, perubahan karakter.
Sekali lagi, keselamatan itu dimulai dari pertobatan, yang artinya ada perubahan karakter. Diubah karakternya, diubah hatinya. Nah, di dalam saudara-saudara, jika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, saudara-saudara, dia akan mampu bagaimana dia akan diubahkan oleh Tuhan. Tujuan hidupnya berbeda, prioritas hidupnya berbeda. Dia menjalani kehidupannya akan berbeda, cara-cara dia menjalani kehidupannya. Kenapa seperti itu? Karena dia tahu siapa Allahnya. Dia mengenal siapa Allahnya. Dan waktu percaya kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, di dalam pertobatan, di dalam perjalanan kehidupan kita, dia menyadari dia memiliki relasi dengan Allah. Ada hubungan dengan Allah. Nah, saudara, mari kita sama-sama melihat bagaimana belajar mengenal Allah. Di dalam bagian ini, saudara, dikatakan manusia baru adalah orang yang percaya di dalam Kristus. Mereka hidup dalam pengenalan akan Allah. Dan pikiran mereka terus diperbaharui dari hari ke hari. Karena dia memiliki hubungan dengan Allah dan firman-Nya. Bersyukur kepada Tuhan, gereja bersama-sama sedang membaca firman Tuhan. Ini adalah salah satu upaya kita belajar mengenal Allah. Berbicara terus supaya bertumbuh di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak cukup kita datang seminggu sekali ke gereja tanpa kita membaca firman. Sama saja kita makan satu minggu, kita akan lemah, menjadi orang Kristen yang lemah, tidak tahu apa yang harus dilakukan, tidak ada kekuatan untuk melewati hari-hari kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang sedang gereja lakukan. Kita sedang belajar berdoa bersama-sama, kita sedang belajar membaca firman Tuhan bersama-sama, merenungkan firman Tuhan bersama-sama, bahkan menghidupi firman Tuhan bersama-sama. Inilah bagian dari belajar mengenal Allah, khususnya di dalam proses perubahan itu sendiri. Nah, saudara, yang kedua, kita menanggalkan manusia lama. Nah, sebagai orang yang percaya dan benar-benar baru di dalam Kristus, saudara, ada satu tindakan yang perlu kita lakukan, yaitu saudara-saudara, menanggalkan manusia lama. Menanggalkan pakaian kita yang kotor yang dulu. Sikap-sikap kita, dosa-dosa kita tinggalkan, kita lepaskan. Itu adalah bukti daripada pertobatan kita, menunjukkan kesungguhan hati kita di dalam mengikut Tuhan. Nah, saudara-saudara, menanggalkan manusia lama itu membuang semua dosa, membuang semua kejahatan tanpa mengingat kembali. Kita mengenakan manusia baru di dalam Kristus, walaupun tertatih-tatih. Dulu saya pernah melakukan ini, kita tinggalkan tanpa mengingat kembali. Tidak boleh terintimidasi kembali, diingatkan, kamu dulu begitu, kamu begini, kamu cacatmu begini. Saudara, menanggalkan, melupakan, melepaskan di dalam kasih kuasa anugerah Tuhan dan mengenakan manusia baru itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam mengalami pembaharuan, saudara, sebuah tulisan mengatakan begini. Ketika orang percaya, saudara, menerima Kristus, dia harus menanggalkan jubah kematian dan saudara-saudara tidak mengingatnya lagi. Dan masuk kepada satu proses pertobatan dengan memiliki penyerahan diri secara total kepada Allah untuk mengalami pembaharuan di dalam Kristus melalui persekutuan dengan firman Allah yang akan terus mengubah pikirannya dan rohnya. Saudara, kalimatnya cukup panjang. Intinya, saudara, di dalam perjalanan kehidupan kita mengalami pembaharuan itu. Saya dan saudara tidak bisa mengubah siapapun. Saya dan saudara tidak bisa mengubah diri kita. Di dalam keterpurukan kita, di dalam kehancuran kita, di dalam kekotoran kita. Kita bersyukur kepada Tuhan ada Yesus, ada anak Allah yang menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara. Agar apa? Kita diampuni, kita disucikan, kita dipulihkan dari hari ke hari. Tetapi di sini saudara, penyerahan diri secara total kepada Allah perlu kita lakukan, perlu kita pahami.
Kita perlu mengalami perubahan dengan cara menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembaharuan hidup harus dilakukan terus-menerus dalam kehidupan orang percaya. Saudara, kapan kita terima Tuhan Yesus satu kali? Tetapi di dalam perjalanan kehidupan kita banyak jatuh bangun. Kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak terpeleset. Kita harus setiap hari mengoreksi diri kita, membaharui hubungan kita di hadapan Tuhan. Untuk apa saudara? Agar kita terus bertumbuh di hadapan Tuhan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Nah saudara, yang keempat ini adalah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru, saudara-saudara, digambarkan seperti kita menanggalkan pakaian lama tadi, mengenakan baju yang baru. Setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Untuk apa? Kita beroleh kekuatan yang datang daripada Tuhan. Ini manusia baru. Bagaimana kita diubahkan oleh Tuhan? Saudara, setiap kita, saudara, walaupun kita sudah bertahun-tahun ikut Tuhan, saya secara pribadi memiliki kelemahan, ada titik-titik rawan di dalam kehidupan kita. Kita tidak, waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak langsung berubah 100%. Kita tidak langsung baru semuanya, baik keadaannya. Tidak saudara, masih ada sisi-sisi lain, masih ada sisi-sisi gelap kehidupan kita, masih ada titik-titik rawan di dalam kehidupan kita. Mungkin saya dan saudara tidak jatuh di dalam dosa yang mengerikan, tetapi sering tersimpan di dalam hati ini saudara, menyimpan kesalahan orang lain. Terlintas di dalam hati dan pikiran kita sesuatu yang tidak baik. Kita bisa saudara-saudara terjatuh, bisa berpikiran negatif kepada orang lain. Bisa sedikit iri hati, bisa sedikit ada kemarahan dan sebagainya. Nah saya dan saudara harus terus menerus mengenakan manusia baru yang diubahkan dari hari ke hari. Saudara, manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Sekali lagi, manusia baru adalah manusia yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Orang yang percaya kepada Kristus memiliki kedudukan baru, yaitu apa? Kita telah dipindahkan dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Dulu waktu kita belum mengenal Tuhan, kita berada di satu tempat, di tempat yang kita, di mana kita tidak mengenal Tuhan, perjalanan hidup kita menuju kepada kebinasaan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh secara pribadi mengenal Kristus, kita dipindahkan saudara dari kebinasaan kepada kehidupan kekal bersama-sama. Itu adalah anugerah yang tidak bisa kita gambarkan, tidak bisa dilukiskan dengan apapun saudara. Itu anugerah terbesar yang saudara dan saya miliki. Nah, sekarang mereka tidak lagi menjadi senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata kebenaran dan hidup untuk memuliakan Allah. Saudara, itu tujuan akhir kehidupan kita. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari Jumat kemarin saya ikut persekutuan keluarga. Ya, ada share gabungan keluarga. Ada persembahan pujian saudara. Di dalam lagu itu katakan begini, Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saya waktu mendengar lagu itu saya merinding. Saya terbayang dengan apa yang sedang saya siapkan di dalam perenungan ini. Karena Kristus datang ke dalam dunia ini, membuat hidup saya dan saudara berarti. Seharusnya saya dan saudara mati binasa seandainya Tuhan tidak datang. Tetapi lebih daripada itu, kenapa Tuhan pilih kita saudara? Di antara jutaan orang, ribuan orang, begitu banyak manusia, kenapa dia pilih kita tidak terselami saudara? Kita hanya bisa bersyukur kepada Tuhan karena dia memberikan nyawanya bagi saya dan saudara. Dia menyediakan yang terbaik bagi kita yang kita butuhkan, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap hari
Orang yang dibaharui oleh Tuhan. Orang yang sudah hidup di dalam pembaharuan. Kita akan menjalani hari-hari kita hidup yang diubahkan. Bukan berarti kita terlepas, saudara, ketika kita ikut Tuhan Yesus, berarti kita tidak ada masalah. Bukan, saudara. Masalah itu ada. Tetapi di dalam kita menjalani hidup yang diubahkan itu apa yang harus kita miliki, apa yang harus kita lakukan. Kita bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai mahasiswa, orang yang bekerja di kantor dimanapun, saudara-saudara. Saya rindu mengajak kita, saudara-saudara, hidup kita, saudara, bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Hidup yang diubahkan. Kristus sudah memberikan nyawanya untuk saya dan saudara. Di dalam kita menjalani hari-hari kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang saudara dan saya harus lakukan, saudara. Selain kita terus memohon pengudusan, memohon kekuatan, memohon pengampunan, saudara. Kita setiap hari harus berjalan bersama Tuhan di dalam hidup yang baru. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Apapun yang saudara kerjakan, pekerjaan kita, apapun yang saudara lakukan, harus mengingat kembali, saudara, hidup kita hanya untuk memuliakan Allah. Setelah kita diubahkan, bukan stop sampai di situ. Kita harus terus berjalan dari hari ke hari dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Saudara, saya akan akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan sebuah sharing seperti ini. Satu waktu, saudara, saya ditelepon oleh seorang anak. Dia katakan begini, tolong doakan saya. Saya tidak kuat dengan pekerjaan saya. Di tempat kerja saya yang dulu, kalau saya lakukan kesalahan dan tidak capai target, atasan saya pasang badan untuk bela saya. Tetapi sekarang tidak ada orang pasang badan untuk saya. Kalau saya ada masalah, saya tidak ada tempat lari. Saya kemana minta tolong? Saya stres. Bos besar saya, bos yang paling di atas, sangat kasar mulutnya. Saya tidak kuat. Kadang-kadang melontarkan kata-kata yang tidak enak. Saya dari seberang, ya, karena lewat telepon, saya dengar tangisan, saya dengar seperti ingus banyak keluar. Saya tidak tahu berapa lembar tisu habis. Lingkungan di mana saya bekerja saling mencurigai. Bagaimana dapat celah cari untung untuk sendiri, walaupun jalannya itu kotor dan tidak baik. Saya tidak kuat, saya sakit perut, saya tidak kuat. Tadi subuh saya muntah-muntah. Dia katakan seperti itu. Saudara, saya biarkan lama sesudah tenang. Saya bilang begini, saya ada saran seperti ini. Jaga saat teduhmu setiap pagi. Kau berdoa baik-baik setiap pagi. Yang berikutnya, pergilah ke kantor. Sebelum jam kantor, maksud saya, pergilah adalah di kantor. Kalau jam kantormu jam 8, paling tidak jam 8 kurang 15 menit sudah ada di kantor. Sebelum kamu kerja, setelah kamu ada di kantor, kamu duduk di mejamu. Jangan buka komputer dulu, jangan buka laptopmu dulu. Berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan. Nanti kamu akan telepon orang, nanti kamu akan ditelepon sama orang, supaya kamu bisa bicara dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Karena apa? Saya bilang, orang di seberang dengan dengar teleponmu, terima teleponmu, orang tahu suasana hatimu. Ingat, kamu ada di tempat itu bukan karena kamu mau. Lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu, ingat dia belum kenal Tuhan Yesus. Ingat, kalaupun kamu bekerja hadapi kesulitan, teman-temanmu, timmu, satu tim itu, jangan kerja arogan. Kemudian yang kedua, jangan intimidasi orang lain. Walaupun dia lakukan kesalahan, jangan tekan orang. Tetapi rangkullah timmu. Kalau dia salah, panggil dia bicara 2 orang. Bila perlu, pergi ngopi, baru cerita. Setelah ngopi, setelah makan-makan, baru kasih tahu kesalahannya. Dan ingat, berikan jalan keluar. Jangan pernah intimidasi orang.
Kalaupun sudah selesai jam kantor jam 5, jangan pulang sebelum jam 5. Dengan berbagai alasan dan bohong-bohong, jangan. Pulanglah setelah jam kantor. Kalau pekerjaan belum selesai, selesaikanlah dulu baru pulang. Ingat, setelah lewat itu 1 hari, bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, kami akhiri percakapan itu dengan doa dan saling mendoakan. Pesan terakhir, lakukan itu coba 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Mungkin tidak akan ada mujizat yang besar yang kamu dapatkan. Paling tidak, kamu akan punya cara pandang yang berbeda ketika menghadapi kesulitan. Beberapa waktu kemudian saudara, saya mendapatkan telepon, mendapatkan kabar, dia memberitahukan seperti begini. Ternyata di dalam kesulitan itu Tuhan sedang mengajarkan supaya mata ini melihat ke atas. Supaya tidak mengandalkan kekuatan. Supaya tidak jalan sendiri. Saudara, itulah yang disebut yang mudah-mudahan menolong kita pada pagi hari ini bagaimana setiap hari berjalan bersama dengan Tuhan. Mungkin saudara di dalam pekerjaan kita tidak akan mendapat keuntungan yang besar, kita tidak langsung berubah hal yang mujizat yang besar terjadi, tetapi ingat saudara, dalam hidup yang baru itu tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Di dalam setiap keputusan kita, di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam setiap hari yang kita lewati saudara, kita boleh cek kembali. Di dalam pelayanan, waktu saya melakukan apa? Saya harus memeriksa kembali hatiku yang penuh dosa ini, yang suka simpan dosa ini. Apa yang sedang saya lakukan? Apakah akan memuliakan Tuhan atau menonjolkan diri? Apa yang sedang saya lakukan? Apakah itu untuk Tuhan atau keuntungan? Terus belajar. Perhatikan ini saudara, kaki yang melangkah ini adalah kaki saya dan saudara. Setiap hari. Saya tidak tahu kesulitan seperti apa yang saudara alami pada hari ini. Dalam pekerjaan, dalam keluarga, dimanapun, di titik manapun Tuhan tanam saudara. Pastikanlah setiap hari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, mari setiap hari kita buka hari kita dengan doa. Setiap detik, setiap saat perjalanan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Tuhan, selalu libatkan Tuhan. Kalaupun ada kesulitan yang saudara dan saya alami, mari datang kepada Tuhan, bukan menyalahkan keadaan, bukan menyalahkan orang lain, bukan menyalahkan lingkungan, tetapi terus bertanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan Tuhan? Di sisi mana saya perlu diubah lagi? Di dalam bagian mana hidupku perlu diubah lagi? Teruslah membangun hidup kita dekat dengan Tuhan. Karena dari situlah Tuhan akan terus memberikan saya dan saudara kekuatan hidup kita diubah dari hari ke sehari. Setiap keadaan Tuhan tidak pernah keliru mengizinkan sesuatu. Tetapi setiap situasi yang buruk dan berat seperti apapun, sesungguhnya di balik hal itu ada anugerah Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan. Mari kita berdoa. Bapak